Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Saya Nanda Arif Wicaksono dengan NIM 2502010111162. Pada video presentasi ujian akhir semester pasar dan lembaga keuangan kali ini, saya akan memaparkan analisis mendalam mengenai kasus Jiwasraya hingga Wana Arta yang disebut sebagai kegagalan sistemik industri asuransi, serta bagaimana respon ideal dari masyarakat, perusahaan, dan pemerintah atau OJK. Selanjutnya pada materi presentasi kali ini, saya akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah konteks kasus dan definisi kegagalan sistemik. Yang kedua, sikap seharusnya dari masyarakat. Yang ketiga, sikap seharusnya perusahaan asuransi. Dan yang keempat, sikap seharusnya dari pemerintah dan OJK. Yang pertama adalah konteks kasus dan definisi kegagalan sistemik. Pada kasus ini saya merujuk pada disertasi doktoral Rista Kotrini Manurung selaku Direktur Hukum dan Kepatuhan PT AIA Financial. Jadi beliau menegaskan bahwa kasus Jiwasraya bukanlah kejadian tunggal, melainkan merembet ke Asabri, Wana Arta, hingga Bakri Life yang mencerminkan sebuah kegagalan sistemik. Mengapa disebut kegagalan sistemik? Yang pertama adalah regulator yang kalah cepat atau regulator gap. Perkembangan produk dan strategi bisnis di lapangan melaju lebih cepat dibandingkan aturan hukum yang ada untuk mengantisipasi risiko. Kemudian yang kedua adalah penanganan atas kasus-kasus besar yang masih belum tuntas dan menyisihkan masalah pemulihan aset bagi nasabah. Nah, selanjutnya sikap seharusnya dari masyarakat berdasarkan imbauan dari Rista Kotrini Manurung. Yang pertama adalah menghilangkan budaya blind trust pada agen. Tidak hanya percaya 100% pada penjelasan lisan agen, tetapi wajib membudayakan membaca dokumen polis secara mandiri, literasi, dan verifikasi. Jadi tidak hanya mendengar dari agen asuransi saja, tetapi juga cross check, ya, membaca dokumen polis secara mandiri. Yang kedua, peningkatan literasi keuangan, diantaranya memahami hak, kewajiban, dan tingkat risiko produk agar tidak membuat keputusan berdasarkan informasi yang parsial atau sepotong-potong. Jadi kita harus memahami dari mulai hak sampai dengan risiko, tidak hanya memahami separuh-separuh atau sepotong-sepotong yang pada akhirnya nanti akan membuat keputusan berdasarkan informasi yang kurang lengkap. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran mandiri proteksi finansial, yaitu memahami bahwa kesadaran berasuransi yang benar adalah melindungi keuangan pribadi sekaligus mengurangi beban jaminan sosial negara. Selanjutnya, sikap seharusnya dari perusahaan asuransi itu ada 3. Yang pertama, menutup celah ketertinggalan regulasi atau self-regulation. Jadi perusahaan tidak boleh memanfaatkan loopholes atau celah hukum untuk meluncurkan produk beresiko sebelum sistem manajemen risikonya siap. Yang kedua, penguatan tata kelola dan kepatuhan. Memastikan transparansi mengenai cara kerja produk dan risiko investasi kepada calon nasabah secara jujur, bukan sekedar mengejar target penjualan. Kemudian yang ketiga, optimalisasi pengembalian aset nasabah. Mengutamakan itikat baik dalam pemulihan aset dan penyelesaian sengketa klaim nasabah secara cepat dan juga adil. Dan terakhir adalah sikap seharusnya dari pemerintah dan OJK. Yang pertama adalah respon regulasi yang proaktif, yaitu meningkatkan kecepatan pembaharuan regulasi agar mampu mengimbangi inovasi produk bisnis keuangan di lapangan. Yang kedua, keberanian penegakan hukum tegas. Membutuhkan keberanian regulator dan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan
cepat, ya, tegas dan menyeluruh dalam memutus potensi kerugian yang besar. Yang ketiga, optimalisasi pemulihan aset atau asset recovery, berfokus pada penyelamatan dan penyitaan sisa aset perusahaan untuk memaksimalkan pengembalian dana pemegang polis. Nah, kesimpulan dari kasus ini adalah ini merupakan misi bersama, ya. Memperbaiki industri asuransi tidak bisa hanya menunjuk kepada satu pihak, hanya kepada pemerintah saja, hanya kepada perusahaan asuransi saja, tetapi juga butuh kolaborasi sinergis antara regulator yang tegas dan cepat, perusahaan yang patuh dan jujur, serta masyarakat yang kritis dan mau membaca. Sekian presentasi hari ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.